Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Gatra Putri. Saya dari kelas Olea. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penata laksanaan tali pusat yang menumbung. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita melakukan cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian dibilas. Setelah melakukan cuci tangan, kita akan melakukan vaginal touch, kemudian dilanjutkan dengan vulva hygiene atau membersihkan area vulva pada ibu. Jadi ini merupakan posisi awal ibu ya. Saya di sini akan mengatur posisinya menjadi posisi letotomi. Mohon maaf ibu, kakinya bisa diangkat ya nanti. Di sini sudah terpasang alas. Ditutup dulu sembari kita menyiapkan alat. Dekatkan bengkok. Kemudian kita pasangkan handscoon. Kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Ininya dibuka. Kemudian kita akan melakukan yang pertama, vulvanya dibuka, labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari vestibulum sampai anus. Setelah vulva hygiene selesai, kita harus menyingkirkan bengkok. Kemudian kita akan melakukan vaginal touch, yaitu dimulai dari jari tengah, begini, menekan komisura posterior untuk mengurangi rasa sakit, kemudian diikuti oleh jari telunjuk, begini, ini masuk. Setelah tadi kita melakukan VT, didapatkan bahwa adanya tali pusat menumbung atau tali pusat yang berada di bagian terbawah kepala janin. Setelah melakukan vaginal touch pada ibu, langkah selanjutnya adalah kita harus mencuci tangan menggunakan klorin. Kemudian kita harus memberikan penilaian terhadap detak jantung janin. Normalnya untuk detak jantung janin ini kisarannya 120 sampai 180 kali per menit. Untuk mempertahankan supaya tidak terjadi tekanan tali pusat yang terlalu besar, maka kita bisa melakukan atau memasukkan kedua jari kita begini, dari yang telunjuk dulu, jari tengah dulu, telunjuk. Kemudian kita menekan kepala untuk menghambat adanya kompresi agar kepalanya tidak terlalu turun dan menekan tali pusat. Sambil kita melakukan posisi tersebut atau langkah tersebut, kita harus memperhatikan posisi untuk melakukan rujukan. Di antaranya bisa melakukan dengan kniches, Sims, dan posisi Thunderbird. Untuk posisi dari rujukan, kita bisa melakukan posisi yang pertama, yaitu disebut posisi kniches. Posisi ini paling baik dikarenakan membantu panggul ibu itu lebih tinggi daripada abdomen. Kemudian mekanismenya adalah dengan
4 ekstremitas itu menempel pada tempat tidur, kemudian dadanya juga menempel pada tempat tidur. Untuk posisi kedua, yaitu posisi Sims. Posisi ibu yang miring ini dengan kaki yang diangkat sedikit, itu bisa membuat panggul itu lebih tinggi daripada abdomen, sehingga mengurangi tekanan pada janin untuk menekan tali pusat. Kemudian setelah ditinggikan, kita akan melakukan oksigenasi. Jadi ini merupakan posisi Sims yang tadi ketika sudah terpasang oksigenasi dengan volume 4-6 liter per menit. Dengan posisi tersebut, kita sudah bisa melakukan rujukan kepada pasien. Dari langkah terakhir yang kita lakukan untuk oksigenasi, kita sudah bisa untuk merujuk pasien dengan mempertimbangkan prinsip bakso kuda. Yang pertama, yaitu kita harus pasien harus didampingi oleh bidan. Kemudian membawa peralatan yang cukup, membawa surat-surat, dokumen, ataupun obat emergensi. Kemudian kita harus menggunakan transportasi yang memadai dan juga pemenuhan kebutuhan untuk pendanaan yang cukup. Semua kegiatan rujukan atau tindakan rujukan itu harus dilandasi dengan prinsip pencegahan infeksi. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.